Imam Nawawi itu punya syarah namanya Syarhu Muslim Lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang disadur oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Tulab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak mudzakkar salim, yang satu pakai Manhajut Tulab pakai jamak taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangannya Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasit, Al-Basit dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab saya juga punya karangannya Imam siapa? Haromen. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Bareng ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes ya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah nggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajian umum, enggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi ini di depan orang banyak, kalau marahin kan nggak baik, ya sudah saya tak rileks saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria Al-Ansori, saya Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kadan atau a'ammu min takbiril asli kadan. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta, ada keterselipan di situ, meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, miss ya Rabbus. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita akan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek mana? Karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajros sholata biqalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca fatihah dan syahadat di tasahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunnat. Kalau kamu nggak bakul-bakul harus tahu kayak tasahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasahud awal sunnat. Ada akwal kayak fatihah tasahud fit tahiyatis saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajra sholata biqalbi. Maka perlu ditambah walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutarid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kalau ngetok nang alim demi ngergani sampean supaya ketok nak sumber utang ora salah. Mau salahnya ngatur kiai itu ya agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana, besok itu saya diminta Gus Reza ngisi sama Gus Reza. Gus Reza itu cucunya Mbah Karim, Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sakarepe dhewe gitu, karena saya ini mangkalah tua terus ini. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong, itu buyut saya ketujuh itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampean malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. lebih putu Nabi. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengkaji Wahab secara serius, itu kajilah seperti saya ini, bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fathul Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati atau setengah menit lagi mati, karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Fathul Wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan, Gus, usah jawab aja. Ini ada Gus Makmun, ada Gus Wahim, halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian ada yang menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir?
Maka menurut mazhab Imam Malik pokoknya keceluk di nyawa, angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil, karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting, yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama, kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu itu kehidupannya sama nggak, gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan, yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Nggak ada, ikhlas semua kayak gitu. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya, ada ayam jago ditabrak truk gitu. Sudah kejet-kejet, tanya orangnya, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu untuk... Akhirnya tanya, gak Gus mestine iku piye? Kon tak haramno ya ora siap, wong kon iman nggih Gus bener. Ya misale cara jenengan. Aku kiai kurang pegawean tapi ya mangan pitik kejet-kejet. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena mengeluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada maniun munakidun. Ya kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Mbah jenengan tak nonton tenan kok ngendikane gitu. Li anal walada maniun munakidun. Jadi sampean itu ya maniun. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul husla. Karena sama-sama apa? Maniun batin mbah tak nut-nut tenan kok terus ini ajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansari membela mazhab Syafi'i yaitu dalam konteks tahur. Kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah, wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Nah, logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura, artinya kalau nak maknani gini, wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isane langit, nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena faul adalah untuk lil kasroh atau lil mubalaghah. Harusnya nggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balelo nggak ada mustakmalan karena wazannya faulan tohuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari bela-bela madzhab Syafi'i, kata beliau ya'ti faul bima'nal alat, kayak sahur lima yutas saharubi. Tapi ya agak-agak takalluf, agak-agak apa? Termasuk takalufnya lagi Syekh Zakaria Al-Ansari, atau faul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, tidak tahu saya, pokoknya bacanya 2 kali gak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya? Ya sudahlah, ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai madzhab peloso harus ikut guru apa madzhab sarang yang nggak harus ikut tapi akhirnya salah, tidak tahu saya, karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri, nak ngaji ning peloso Lirboyo murid kudu maknani ya apik ben murid roh makna, tapi nak sarang gak oleh dimaknani. Kesarang ketika dinyek al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu qayyid apa suyudaka fil hibalil wasiqah, kata beliau iya tapi nak naline kakean ya mati padha wae. Itu karena itu jadi itu guyonan ya, guyonan manhaj. Ini sudah saya sampai ini koalisi yang baik karena saya punya madzhab sarang, saya punya madzhab peloso, harus sama-sama konsisten dengan madzhab masing
Nanti di mahsyar nanti kita ketemu. Siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Bako. Nah, pikirannya Fathul Wahab kalau sampean khatam betul itu untuk takrir tapi fi udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap di kasrotil istimal, artinya ya sudah bisa takrirut tathir. Tapi yang bilang tathir digugat lagi, digugatnya gini, tohur itu mubalaghah dari tohir, bukan dari mutohir. Ini kalau sampean fasul masail, sampean nggak pernah tahu fasul masail sedetail ini, nanti diulang lagi khatamannya. Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir, tapi dari mutohir. Padahal bahasan kita tentang tathir, bukan tentang tuhur. Sampean mikir apa? Nggak usah dijawab apa diterangkan? Apa ngaji lagi aja, nggak usah bohong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa lama nalit tohiriyah ilah dengan fungsi tohuriyah, tidak ada gunanya disetatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan, karena ini air masih murni ma'un mutor, kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tohuro di konteks itu adalah tohir mutohir, karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutohir, itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas, terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau ahli fikir, beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu beliau tetap manusia, kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok mazhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan harus bisa jawab, meskipun salah nggak apa-apa, saya butuh jawaban, nggak butuh benar, karena sudah tahu mesti agak salah itu, nggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan, apa boleh Jumatan, apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat nggak mau biasanya. Tidak, harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus duhur? Apa nggak perlu ada hukumnya, ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatul Thalibin Sayyid Abi Bakar Sato itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madharat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, kata beliau. Nggak ada dalam adat Jumat dan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ono waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya ini? Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang buat 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada 2 wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pangeran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid, Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini tadi ya kacau. Wali itu kalau sudah debat itu bener mana? Yang satu goslo, wali kok rokokan, pangeran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Itu saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikhi, qawaidul fikhi dan usul fikih, dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.